Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Jaga kesehatan, semangat, jangan lupa absen di awal pelajaran. Dan kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai, supaya nanti ilmunya bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan, yaitu literasi buku fiksi dan non-fiksi. KD-nya nanti kita bahas sekalian 2 ya. 3.14 tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan KD 4.14 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Mendata bagian isi yang akan ditanggapi, penggunaan bahasa, unsur intrinsik cerita, dan bagian-bagian buku fiksi. Tujuan kedua, menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi, unsur pembangun cerita meliputi alur, tokoh, tema, latar, dan amanat. Terus kebermaknaan buku, pilihan kata, gaya bahasa, penggunaan bahasa, dan tanda baca atau ejaan. Untuk tujuan KD 4.14 yaitu menyajikan komentar terhadap buku fiksi yang dibaca. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku fiksi maupun non-fiksi memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah buku fiksi membentuk satu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah difahami pembaca. Unsur-unsur buku fiksi yang dapat ditelaah yaitu bagian sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Unsur-unsur buku non-fiksi yang dapat ditelaah meliputi bagian sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, isi buku, penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir yaitu sistematika. Tanggapan terhadap buku dan non-fiksi. Tanggapan terhadap isi buku dapat disajikan dalam bentuk resensi. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan-aturan penulisan. Tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. 1. Unsur-unsur resensi. Dan 2. Langkah-langkah menyusun resensi. Unsur-unsur resensi meliputi A. Judul buku. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. B. Identitas buku meliputi judul buku,
jenis buku, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Unsur yang ketiga atau C, pendahuluan atau pembuka resensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. D. Isi resensi. Berisi tentang bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Isi resensi ada sinopsis buku, ada kelemahan dan keunggulan buku. Isi buku nanti mengemukakan pokok-pokok isi buku. Untuk kelemahan dan keunggulan mengemukakan segi-segi menarik buku tersebut. Penulis harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Unsur yang terakhir, penutup. Berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Syarat-syarat menyusun sebuah resensi. A. Ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun penerbit, tebal buku. B. Pendahuluan. Berisi perbandingan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau unsur yang berhubungan dengan tema atau isi. C. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. D. Harus bermanfaat untuk pembaca pada umumnya. Langkah-langkah menyusun resensi. 1. Membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. 2. Menyampaikan atau menyajikan fisik buku tersebut seperti judul, pengarang, harga buku. 3. Menggambarkan isi buku secara keseluruhan, bab per bab, termasuk maksud dan tujuan penulis buku. 4. Membahas atau mengkritik fisik buku tersebut, baik dari segi redaksi, desain grafis, atau pemilihan huruf, ukuran huruf, atau poin. Perwajahan atau layout maupun sampul atau cover. 5. Memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Langkah yang keenam, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Buku fiksi dan non-fiksi. Itu nanti ada tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi, ada hubungan antar unsur buku fiksi dan non-fiksi, ada genre buku atau jenis buku ya, terus ada unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan ada juga peta konsep atau garis alur buku fiksi dan non-fiksi ya. Itu sudah tanggapan terhadap buku fiksi, itu membahas tentang langkah-langkah penyusunan buku fiksi dan non-fiksi. Bisa juga ada langkah-langkah menyusun tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Dan seterusnya yaitu sesuai dengan jenis-jenisnya. Seperti hubungan antar unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi semua bagian dalam buku meliputi judul dengan daftar isi, pendahuluan, antar bab isi, dan simpulan berkaitan. Untuk yang gen
buku atau jenis buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi meliputi unsur buku fiksi sama unsur buku non-fiksi. Untuk peta konsep sama bisa dibedakan menjadi peta konsep atau peta alur, dan satunya yaitu ringkasan buku non-fiksi. Anak-anakku, itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.